Kami menolak hasil pleno rekapitulasi Bapak Paslon Independen. Tentunya kita menyiapkan upaya hukum, kita melakukan pengaduan kepada Bawaslu, kemudian ke DKPP, kemudian ke KPU Pusat. Padahal hari kerjanya 14 hari. Alasannya adalah alasan anggaran yang tidak cukup. Bapak tahu lah, itu KPU daerah Provinsi Sumatera nggak benar, nggak profesional, harus diganti itu semua itu. Kami menolak hasil pleno rekapitulasi Bapak Paslon Independen karena KPUD Sumbar sebagai penyelenggara tidak mampu menanggapi 6 poin keberatan yang sudah kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, adanya formulir verifikasi dukungan pasangan calon dengan mempergunakan form yang tidak diatur dalam peraturan pemilihan atau tidak memiliki dasar hukum, yaitu lampiran form BA51 KWK. Ini lampirannya nanti akan dibagikan ya, Riz ya. Ini contoh lampirannya. Kemudian yang kedua, verifikasi hanya dilakukan dengan mendatangi pendukung 1 kali saja dan berdampak pada data tidak ditemukan yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih sebanyak 100.000 lebih tidak ditemukan. Contoh ya, di beberapa kabupaten kota, ini kami ambil contohnya di Padang Panjang, itu verifikasi hanya dilakukan 2 hari saja, sedangkan KPUD mempunyai waktu 14 hari. Jadi sekali didatangi tidak ketemu, nanti disampaikan itu TD, tidak ditemukan. Dan sekarang TD yang 100.000 ini dijadikan TMS, tidak memenuhi syarat. Ini sangat merugikan kita. Kemudian yang ketiga, dukungan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ini kami ambil contoh di Kota Padang. Jadi RT dan RW tidak boleh menyampaikan dukungan. Setelah kita ketahui, kemudian 8 hari setelah verifikasi itu diperbolehkan. Ini kan nggak benar. Harus tegas aturannya. Kalau RT RW tidak boleh, harus ada dasar hukumnya. Ini yang kita temukan. Ini sangat merugikan kita. Kemudian pendukung bakal pasangan calon pada nagari pemekaran. Ini juga tidak diverifikasi faktual. Ini jelas merugikan kita. Contohnya di Kabupaten Padang, Pariaman, dan Pasaman. Jadi itu langsung TMS. Tidak diverifikasi. Kemudian selanjutnya perlakuan berbeda oleh jajaran KPU untuk pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangani form tidak mendukung. Menurut ketentuan, yang tidak menandatangani itu dianggap mendukung, tapi tidak sama setiap kota. Ini juga menjadi pertanyaan kemarin oleh teman-teman dari Bawaslu. Kemudian selanjutnya rekapitulasi data BA6 KWK persorangan MS dan TMS hanya ada pada rekap pleno di Kabupaten 50 kota, sedangkan di 18 kota lainnya tidak ada, hanya data MS saja. Ini menandakan tidak adanya transparansi informasi. Jadi kita tidak tahu berapa yang MS, berapa yang TMS. Itu hanya 50 kota saja. Kemudian poin kedua, yaitu Bapak Paslon telah menyiapkan dukungan perbaikan dan tidak akan mengantarkan dukungan tersebut karena seberapapun disiapkan, ya kita beranggapan, tetapi masih ada mekanisme dalam mekanisme yang seperti tadi kami sampaikan yang dibuat-buat sendiri. Ini tetap merugikan Bapak Paslon dan suara masyarakat yang sudah mendukung. Ini nanti bisa dilihat di lampirannya semua, ini kita sudah siapkan. Yang tadinya katanya kita TMS 80.000 lebih, kita kalikan 2, ini kurang lebih 200.000 dukungan. Dan masyarakat mengantarkan ke sini, ini suara masyarakat. Tapi karena
TD di jaringan TMS, kita harus kali 2 lagi yang 100.000 tadi. Jadi kita harus mengumpulkan 371 lebih. Dari mana waktu yang 3 hari tersiapkan? Ini kan luar biasa. Kemudian bukan hanya Bakaspon, Bawaslu sebagai pengawas tak pleno melakukan skorsing sebanyak 2 kali. Pertama, karena tidak ada kejelasan jawaban terkait lampiran BA51 KWK. Ini diskorsing sampai jam 9 malam ya. Ini untuk menjawab satu ini aja KPUD provinsi tidak bisa menjawab. Ini diskorsing dari pagi sampai jam 10 malam. Kemudian yang kedua, karena perbedaan kebijakan kabupaten kota terkait TMS dan MS, ini jelas memberikan Pak Paslon. Ini yang disampaikan oleh Pak Paslon. Kemudian yang terakhir, kami telah menyiapkan laporan pelanggaran dan laporan sengketa dan akan kami sampaikan ke Bawaslu dan DKPP agar diusut tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Di beberapa TPR telah kita siapkan semua dan kita telah memasukkan juga ke silon offline-nya. Tapi terakhir kita memutuskan untuk tidak memasukkan. Kenapa? Pertama, kita tidak percaya dengan kinerja KPU. Berapapun dukungan kita serahkan, 1 juta pun kita serahkan, hasilnya kalau sistem dan perilaku dan attitude-nya untuk menggagalkan pasti akan gagal kembali. Karena itu supaya publik tahu bahwa KPU adalah lembaga publik yang harus kita koreksi bersama-sama apa yang terjadi di dalam itu. Kami tidak menyerahkan supaya masyarakat tahu yang mengantarkan KTP ratusan ribu orang itu supaya tahu semua bahwa inilah kerja lembaga publik kita, KPU, dan dengan melakukan berbagai hal supaya kita digagalkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Lantas langkah berikut apa, Pak? Langkah berikutnya kita menyiapkan upaya hukum, kita melakukan pengaduan kepada Bawaslu, kemudian ke DKPP, kemudian ke KPU Pusat. Itu kita lakukan dulu. Ini bukan masalah kita bisa mencalon atau tidak, tetapi ingin menunjukkan bahwa lembaga publik itu harus kita lakukan pengoreksian. Apalagi lembaga KPU. Jangan sampai terjadi hegemoni KPU di sini, di Sumatera Barat ini, dengan KPU yang tidak profesional dan menggagalkan suara ratusan ribu suara rakyat. Ini sangat berbahaya untuk arah demokrasi yang lebih baik.